Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, naibul imam yang dimuliakan Allah, para ikhwan dan akhwat, wabil khusus sahibul bait yang pada malam hari ini yang rumahnya menjadi tempat ta'alum kita. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, boleh sama-sama kita buka Quran surah Al-Hajj, surah yang ke-22, ayat yang terakhir, ayat yang ke-78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Huwa ja'tabakum wa ma ja'ala 'alaikum fil dini min haraj. Millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Faqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, alhamdulillah para ikhwan dan akhwat. Ini surah yang ke-22 di juz 17, ayat yang terakhir. Ayat terakhir dari juz 17 atau ayat terakhir dari surah Al-Hajj. Ya, semua ayat Al-Qur'an itu luar biasa. Tapi pada ayat ini kita menemukan makna yang luar biasa. Allah perintahkan kita untuk berjihad fisabilillah. Kami kemarin waktu ada Ustadz Nur Ikhwan Abadi ke Kalbar ini, sempat pula diskusi, sempat ngomong panjang lah gitu ya. Di antaranya kita kupas tentang perintah Allah kepada Bani Israel ketika mereka masuk ke Baitul Maqdis. Atau Allah menggunakan kalimat Al-Ardul Muqaddasah yang termaktub dalam Quran surah Al-Maidah 20-26. Allah sebutkan begitu. Cuman meskipun sebenarnya perintah tersebut tidak hanya sekedar masuk, tetapi Allah perintahkan pula untuk berperang mengalahkan orang-orang kuat perkasa yang ada di dalam Baitul Maqdis kala itu. Saat itu di Baitul Maqdis ada berdiam orang-orang yang gagah perkasa, yang kuat-kuat badannya gitu ya. Allah perintahkan untuk berperang dengan mereka. Perintahnya tertuju kepada Bani Israel. Tetapi dalam kalimat perintah tersebut kita tidak menemukan perintah jihad. Jadi Allah hanya perintahkan masuk ke dalamnya. Dan banyak kita temukan juga dalam berbagai ayat yang berhubungan dengan Bani Israel. Kami tidak melihat ada kalimat jihad yang Allah turunkan untuk mereka. Nah, ini. Tapi kemudian para hamba Allah sekalian, khusus untuk muslimin. Kami sampaikan kemarin dengan Ustaz Nur Ikhwan nih. Iya betul Ustaz, dia bilang. Memang tidak ada tuh kayaknya gitu. Kalimat perintah jihad untuk Bani Israel itu. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk membawa Bani Israel itu para ikhwan, itu kan perintahnya itu untuk menghindar. Kalau bahasa kasarnya itu melarikan diri dari Fir'aun. Menghindarkan dari kekejaman Fir'aun gitu ya. Atau menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun. Dari dua perintah Nabi Musa itu. Perintah Allah kepada Nabi Musa. Yang pertama, menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Yang kedua,
membawa Bani Israel keluar dari Mesir untuk menyelamatkan dari berbagai macam perbuatan jahat Fir'aun gitu ya, kezaliman, kedurjanaan Fir'aun. Seperti itu. Tapi tidak ada perintah jihad. Nah, nih. Beda dengan kaum muslimin. Kaum muslimin kemudian Allah perintahkan kepada mereka berjihad. Berjihad dengan harta dan jiwa. Harta dulu baru jiwa, jangan jiwa dulu baru harta. Nanti belum sempat berjihad harta gitu, jiwa dulu udah habis dah. Udah mati dulu gitu ya. Tapi berjihad dengan harta dan jiwa. Mesti begitu. Bahkan dalam banyak kesempatan tuh para hamba Allah sekalian, banyak ibadah, itu memang nilainya jihad. Termasuk ketika kita ta'alum begini, nilainya itu jihad. Kemudian melaksanakan amanah, nilainya jihad. Ketika kita menunaikan, menghidupkan sunnah di tengah-tengah orang yang hendak memadamkannya, nilainya jihad. Ketika kita menyebarkan Al-Quran di tengah-tengah kerumunan manusia gitu ya, di tengah-tengah umat manusia yang berusaha untuk melupakannya, nilainya jihad. Jadi kaum muslimin itu para hamba Allah sekalian ya jihad, jihad dan terus jihad. Walaupun secara makna ya berperang dan jihad itu ada satu kesamaan. Kesamaan itu adalah dengan kesungguhan. Jihad itu sendiri bermakna dengan kesungguhan. Di sini Allah sebutkan wajahidu fillah haqqa jihadi. Kami baca tafsir Ibnu Katsir, ini semakna dengan ittaqullah haqqa tuqatih. Ayat dalam Al-Qur'an yang paling sering kita baca kalau mau tausiah itu. Allah perintahkan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ada 3 hal di situ. Yang pertama, iman dulu. Iman saja itu sudah mengandung kesungguhan. Tak bisa orang beriman itu kalau dia tidak kesungguhan, tidak dengan kesungguhan. Orang bisa mengucapkan syahadatain, maka Islamlah dia, gitu kan? Tapi belum tentu dia iman. Dia perlu kesungguhan, dia perlu memaksimalkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya untuk mencapai keimanan. Maka dia menjadi beriman. Jadi kalau ada perintah Allah sebutkan dengan iman, itu sudah mengandung kesungguhan. Lantas kemudian orang yang beriman itu Allah perintahkan untuk bertakwa. Ittaqullah, kata Allah. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah itu lebih sungguh-sungguh lagi. Orang yang Islam, belum tentu dia iman. Orang yang iman, belum tentu dia takwa. Tetapi kalau orang yang iman, pasti dia Islam. Orang yang takwa, pasti dia Islam dan iman, gitu ya. Nah, Allah perintahkan orang beriman untuk bertakwa. Bertakwa itu mengandung kesungguhan juga. Lebih bersungguh-sungguh lagi. Tak mungkin orang yang iman itu mencapai ketakwaan kecuali dengan kesungguhan. Kan begitu. Saya sering sampai ini sebenarnya ulasan nih. Cuman yang namanya perintah takwa itu selalu diulang-ulang ya para ikhwan, para hamba Allah sekalian yang dimuliakan Allah. Contoh sederhana. Sedekah gitu ya. Sedekah bisa. Itu sifat orang beriman. Berinfak itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari orang beriman. Jadi jangan ngimpi gitu. Oh, saya nak jadi orang beriman tuh. Kalau malas berinfak tak bisa. Boleh lah. Kata Maroko bula. Jadi tak bisa. Pasti ada infak di sini. Kalau ingin mempertahankan keimanan, harus dengan infak. Nah, orang yang bertakwa, lebih hebat lagi infaknya, kata Allah. Alladzina yunfiqu fis-sarra wad-dharra. Orang yang berinfak, orang yang bertakwa itu, infaknya bahkan bukan hanya ketika dia lapang tuh atau kita dah laka yang kita perlukan tuh udah kita beli semua, dah ada semua. Ada yang masih di duit, nah tuh kita infakkan tuh. Lapang ya. Kalau orang yang sedekah memang begitu modelnya. Sedekah itu pada dasarnya adalah setelah keperluan kita, tapi senang keperluan yang dibuat-buat. Mentang-mentang laka keperluan, dan laka-laka keperluan. Laka beli beras, beli lauk, laka beli lauk, nak nambah lagi lauk. Laka beli lauk itu, isuk nak beli lauk lagi, maksudnya itu isuk maksudnya. Jadi nak laka-laka. Laka iya nak beli pulsa, laka iya nak nimbun pulsa, dah. Kalau dah iya dah bukan lagi keperluan dah ya, dah lewat dari keperluan dia. Nah, harusnya memang keperluan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dirinya gitu kan. Harusnya begitu. Sedekah ya begitu. Sedekah adalah setelah selesai keperluan diri kita. Memang begitu sedekah. Itu sedekah yang standar, tidak dengan orang yang bertakwa. Kalau bertakwa tidak seperti itu. Maka dia berinfak fis-sarra wad-dharra. Mana bisa orang nak berinfak? Orang nak berinfak dalam kesempitan dan dalam kelapangan dan kesempitan, kecuali harus menguatkan kesungguhan. Ta'alum tuh para ikhwan, itu coba kira-kira gini. Bisa coba dibedakan gitu ya. Ta'alum orang yang didasari dengan ketakwaan, dengan ta'alum didasari dengan keimanan, hanya sekedar keimanan. Contoh,
dia berangkat takluk. Nah tadi itu, orang latih benar. Dan dia bisa untuk menampaikan izin kepada Amir. Umpamanya ini. Bisa, boleh. Amir akan mengizinkan. Itu sah, boleh. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan. Minta izin, kemudian kata Allah, izinkan mereka. Dan mohon ampunkan kepada Allah SWT. Jadi Allah perintahkan kepada Rasul untuk mengizinkan dan memohonkan ampun bagi kaum muslimin yang meminta izin kepada beliau. Seperti itu. Dalam surah An-Nur tuh. Disebutkan gitu. Tetapi bagi orang yang bertakwa itu para hewan, karena ada kesungguhan dalam dirinya, rasa takutnya kepada Allah itu lebih besar daripada kemudahan dia untuk izin gitu kan, maka dia memaksimalkan kesungguhan. Maka orang yang bertakwa itu mesti dimulai dengan kesungguhan yang ditambah-tambah, berlipat-lipat dia punya kesungguhan. Jadi takwa saja sudah mengandung kesungguhan. Tetapi ternyata dalam ayat yang sering dibaca itu, bahkan Allah tambah lagi, ittaqullah haqqa tuqatih. Dengan sebenar-benar takwa, semaksimal kesungguhan. Itu satu-satunya ayat dalam Al-Quran nih. Nggak ada ayat lain yang menyebutkan ittaqullah haqqa tuqatih itu, kecuali dalam Quran, surah Al-Imran 102. Memaksimalkan kesungguhan kita. Jadi, kalau bicara tentang beramal soleh gitu ya, memang tak berbatas kesungguhan itu. Kata orang batasnya sakit, enggak. Bahkan nanti kita betul-betul ketika sudah dipanggil oleh Allah, mati, itu baru selesai. Selesai sudah, urusan amal soleh selesai. Selain itu, tetap dimaksimalkan kesungguhan. Sampai pun kita sakit tuh para ikhwan dan akhwat sekalian, tetap kita beramal. Semaksimal kesungguhan. Cuma nanti akan kelihatan, ada orang yang tidak maksimal, ada orang yang dikalahkan dengan keadaan dirinya gitu kan, ada orang dikalahkan oleh perasaan dirinya, bisa kan? Bisa enggak kira-kira? Beramal tuh dikalahkan oleh perasaan kita. Bisa sekali. Ini penghalang terbesar amal soleh itu perasaan kita. Saya kira penghalang terbesar itu bukan hujan, bukan. Bukan hujan, bukan sontok, bukan. Bukan sontok, bukan hujan, bukan sakit bahkan. Tapi perasaan kita yang menghalangi itu untuk beramal soleh. Coba, kita sedekah, tiba-tiba orang terima kasih kan kita. Isu kita mau ngasih lagi enggak? Kita antarkan belacan, paling nyaman kita beli belacan dari Sungai Pinyu. Tak ada sama sekali, terima kasih. Padahal belacan itu dimanfaatkan nih, umpamanya lah. Nah, nanti kita belikan lagi itu belacan bulan depan. Enggak lagi gitu ya. Tak terima kasih. Padahal tuh kalau secara akidah tuh para hamba sekalian, orang terima kasih dan tidak itu enggak ngaruh dengan amal sebenarnya. Memangnya Allah tuh ngasih pahala kalau orang terima kasih. Begitu orang terima kasih, baru kasih pahala. Enggak begitu. Kan saya itu cuma dua. Satu ikhlas, yang kedua amal soleh. Soleh, termasuk soleh itu. Perbuatan baik, udah. Dalam Al-Quran Allah sebutkan tuh. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura, kata Allah. Sifat orang-orang bertakwa itu. Kami tidak menginginkan bahkan balasan dari mereka yang kita beri itu. Dan bahkan rasa terima kasih. Tidak kita harapkan. Walaupun memang secara adab, orang yang diberi, orang yang menjadi sasaran perbuatan baik itu, adabnya ada. Salah satu bentuk syukur itu adalah mengucapkan terima kasih terhadap orang yang memberi. Itu adab kita itu. Berpahala juga. Tapi bagi orang yang memberi, itu bukan persyaratan dia untuk melaksanakan atau bukan penghambat dia ketika tidak mendapatkan rasa terima kasih dari orang. Nah itu penghambat amal soleh kita itu paling banyak perasaan kita. Ada orang yang memerlukan pertolongan kita. Qadarullah, hanya kita yang bisa memberi pertolongan itu. Tetapi orang tersebut orang yang tidak kita suka. Nah, kira-kira tantangan nih. Allah tuh maha pencipta satu skenario gitu. Kan sering tuh skenario Allah tuh. Maunya kita, ya Allah, cobalah orang-orang yang menjadi sasaran perbuatan baik kita, orang yang betul-betul pandai berterima kasih, nyaman juga kita ngasihkan. Nyaman juga kita berbuat baik dengan dia gitu. Suka juga gitu ya kan. Asep kata orang sama saya bele rasanya memberi dia. Jadi tantangan amal soleh itu adalah perasaan yang terdapat dalam diri. Orang yang bertakwa itu para hamba Allah sekalian, include dalamnya rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah ikhlas karena Allah, insya Allah kita tidak akan tergantung, tidak akan terpengaruh oleh balasan atau respon dari manusia, dari makhluk. Semakin kuat keikhlasan kita, semakin tidak peduli gitu sebenarnya dengan apa cakap manusia terhadap kita.